Saya belum ngecek ya. Mungkin Oh, posisi belum masih ya? dalam perjalanan pulang. Oh, Saya sudah di siap. rumah nih dari tadi ya. Oh, baik-baik Ibu. Terima kasih. Berarti untuk peserta semuanya sudah hadir dari sekolah masing-masing, baik itu kepala sekolah maupun instruktur ataupun yang mewakili. Kita mulai saja perjumpaan kita pada siang hari ini. Di siang hari yang hujan ini di kota Semarang. Kami minta kesediaan dari Bapak Darwis untuk memimpin doa pembuka. Silakan Siap. Bapak Darwis. Marilah. Terima kasih Mbak. Marilah Bapak Ibu semuanya kita doa dulu untuk mengawali kegiatan pada siang hingga petang nanti. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan dan juga keselamatan yang Engkau berikan sampai hari ini. Tuhan yang baik, sertai kami, bimbing kami dalam kegiatan FGD yang kedua ini. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan, dan juga apa yang akan kami peroleh di hari ini berguna bagi kami dan berguna bagi pendidikan di Indonesia, khususnya dalam kami melayani anak didik kami. Berkatilah kegiatan hari ini, dan semoga kegiatan ini dilancarkan baik sinyal maupun kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Darwis. Sama-sama. Selanjutnya, Suster Bapak Ibu, kita akan menyanyikan bersama dalam hati lagu Indonesia Raya. Silakan admin. Baik, terima kasih. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya seperti biasa kita akan yel-yel terlebih dahulu sebelum kita mulai melaksanakan FGD kita yang kedua ini. Maka dari itu kami mohon Suster, Bapak Ibu untuk berkenan unmute terlebih dahulu. Kita akan yel-yel, ya. Kita akan bergerak sedikit, walaupun hanya tangan saja. Kita harap supaya siang hari yang hujan ini, entah di tempat Suster Luciana hujan tidak, Suster? Cerah. Oh, cerah ya, puji Tuhan. Cerah. Kalau saya di sini kedinginan karena baru kehujanan tadi barusan. Oke, baik.
Bapak, Ibu, Suster, kita akan yel-yel terlebih dahulu pada siang hari ini. Kami minta admin untuk memutarkan yel-yelnya. Mari, Suster, Bapak, Ibu. Luber, Luber, literasi berkarakter. Yes, luar biasa. Ini saya belum melihat yes-nya Pak Margono ini. Pak Margono, yes-nya Pak Margono. Iya, oke. Kita ulang sekali lagi ya, Suster, Bapak, Ibu. Baik. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes-nya semakin mantap ini. Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu. Baik, untuk perjumpaan kita di siang hari ini, kita sudah ditemani. Mungkin gara-gara dia nurais tahu. Ya, di sini kita sudah ditemani oleh narasumber. Bisa menunjukkan. Maaf Bu Rina, dibuka Bu Rina. Dibuka Bu Rina. Bu Rina dibuka dulu. Kemute Bu Rina. Oh, baik. Ya. Tadi Dina kali Pak Dani. Oh gitu ya Pak Dani ya. Wah, ini sensi terhadap saya ini. Baik, Bruder Warto pada hari ini tidak bisa bergabung karena sedang ada kegiatan yang lain. Mungkin nanti bisa diwakili saya rasa oleh Pak Hendy dan Pak Heri. Sudah mumpuni ini berdua luar biasa. Pada siang hari ini kita akan dimoderatori oleh Suster Luciana dari SMP Gunung Mawar ya, Suster ya, benar ya? Dari SMP Gunung Mawar ya, nama SMP. Oke, baik. Masih ke Bunga mute, Mawar. Suster. Oh iya. Bunga Mawar. Oh, Bunga Mawar. Bunga Mawar Gunung Sitoli ya, Suster ya? Iya. Baik, mohon maaf. Baik, untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Suster Luciana. Silakan Suster Luciana. Baik, terima kasih Ibu Rina yang telah memberikan waktu sepenuhnya kepada saya pada sore hari ini untuk membantu acara kita dalam FGD 2 dari jam 14 lewat hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam virtual ini walaupun di seberang sana cuacanya kurang bagus karena hujan tadi, tapi kita berharap nanti semoga sinyal kita dalam keadaan baik-baik saja ya, Ibu Rina. Kebetulan di tempat kami cuacanya sungguh bagus sekali. Dalam dinamika kita pada 2 minggu yang lewat kita telah mencoba menyusun naskah akademik kita yang bersumber dari nilai-nilai budaya, kemudian dari sejarah dan santo-santa pelindung kita, dan naskah akademik yang sudah kita susun ini mungkin nanti akan menjadi landasan atau fondasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam tahap FGD 2 ini nanti kita akan dibekali oleh para narasumber kita untuk pengembangan kurikulum. Namun untuk sebelum kita masuk diskusi, beberapa informasi yang kami dengar bahwa beberapa teman kita dari POP Ismoyo telah diundang ke Jakarta. Mungkin nanti bisa berbagi pengalaman bersama kita di dalam virtual ini untuk mencerahkan kita semua dan sekaligus menambah semangat kita dalam mengikuti kegiatan POP ini. Karena saya kurang tahu mungkin siapa yang sudah mengikuti kegiatan tersebut, nanti minta tolong kepada Mas Sandy untuk Amargono dan Bu Puji ya? Ya. Oke, Bu.
Ya, Ya, ya. Ya. Oke. Mungkin dipersilahkan langsung kepada sebelumnya mereka. kita melihat tayangan dulu. Ya. Tayangan yang sudah disiapkan, yakni bagaimana perwakilan Yayasan Pangudi Luhur. Itu kemarin yang berangkat Pak Adi sebagai koordinator implementasi program POP jenjang SMP. Bagaimana kita Yayasan Konsorsium, Yayasan 15 yayasan yang tergabung dalam konsorsium Ismaya, itu menjadi pembeda dengan program model program Lubernya. Oke, monggo untuk SIM bisa disiapkan, sudah ya, sudah disiapkan bagaimana gemuruhnya ibu kota dengan model program Luber kita. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak dari Yayasan saya di atas. Silakan Pak, silakan. Karena saya pendek, maaf Pak. Yang kami hormati Pak Heri Yasar sebagai subkoordinator, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa hari ini hadir. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Izin membacakan apa yang sudah saya tulis barusan tadi selama 4 menit 49 detik. Perkenalkan, saya Adi dari Pangudi Luhur. Saya mewakili Bruder Martin Handowo MSc sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini karena saya hanya tukang pel di sana. Tetapi saya memberanikan diri. Pangudi Luhur sebenarnya sudah secara yuridis 67 tahun, tetapi sudah berkarya selama 101 tahun ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah mulai, karena 1920 para Bruder MIC sudah datang ke Indonesia untuk berkarya mendirikan sekolah-sekolah. POP Yayasan Pangudi Luhur Konsorsium Ismoyo, karena Yayasan Pangudi Luhur itu menggandeng 15 yayasan sebagai konsorsium dan boleh. Jadi kami konsorsium Ismoyo. Nanti dicari saja Ismoyo artinya apa. POP YPA Konsorsium Ismoyo berangkat dari merefleksikan rasa kerasulan pendidikan yang telah diwariskan oleh para misionaris awal, mulai dari CSA, SPD, MSC, OFM, Jesuit, FIC, dan lain-lain, yang telah lebih dari 1 abad di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka perjumpaan kami adalah kami membahasakan core et core locutum est, perjumpaan dari hati ke hati. Sama halnya saya hari ini bahagia ibu bapak semua, karena perjumpaan hari ini bagi saya bukan ajang berkompetisi, tetapi saya merasa saling mengisi, saling menguatkan, saling berbagi, saling memberi hadiah. Saya merasa begitu, karena apa yang kami rasakan, kami berangkat dari konvensional. Kalau mau belajar yang teknologi, berarti pada bapak yang di depan itu soal dari Telkom, lalu dari HPX tadi juga luar biasa. Dari yang tadi dibicarakan di awal, kami merasa ini adalah sumbangan besar bagi kami semua. Yang kedua, para misionaris awal ini telah berhasil membuktikan mendidik para cendekiawan, rohaniwan, ilmuwan, negarawan, bahkan pahlawan. Karena sekolah-sekolah Pangudi Luhur melahirkan beberapa pahlawan, Yusuf Darso, Sugio Pranoto, J. Kasimo, E. Simanjuta, dan beberapa lulusan Pangudi Luhur. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka mendidik melalui pendekatan sikap berbasis nilai-nilai, spiritualitas, keutamaan, keteladanan, dan kebudayaan lokal, lokalitas atau local wisdom. Karena kami juga tidak ingin
apa yang didengungkan Mas Menteri sebagai kebinekaan global jatuh pada globalitas yang liar, di mana yang kuat saja yang menang, tetapi bagaimana kita saling menguatkan yang lemah dan kita menang bersama-sama. Salah satu faktanya adalah 5 misionaris Belanda 1920 telah datang ke Indonesia dari Belanda, naik kapal Willis dari Rotterdam menuju Batavia, yang waktu itu pemerintahnya adalah Hindia Belanda, ibu kota Hindia Belanda. Dalam beberapa hari, hitungan hari, mereka yang datang dari Belanda sudah harus bisa mengajar dalam bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Jawa. Nah, peran mendidik ini tidak hilang hingga saat ini, karena dari sanalah berkembang sekolah-sekolah swasta Katolik di seluruh pelosok Nusantara. Maka misi POP YPL Konsorsium Ismoyo jenjang SMP, karena kami ada 2 proposal SD dan SMP dan dua-duanya gajah. Misi kami adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas. Program yang kami usung memakai program yang dari kementerian, peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Model program kami memakai LUBER, literasi unggul berkarakter. Dengan model program LUBER ini, POP YPL Konsorsium Ismoyo dengan 15 yayasan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sebelum Tut Uri Handayani harus ada ingarso sungsumodo di depan memberi teladan, dan ing madya mangkarso di tengah memberi dorongan. Dari sinilah kami dengan semangat merdeka belajar hendak mengembangkan atau mendesain kurikulum untuk menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, tidak hanya KTSP tetapi KUTSP. Data sekolah sasaran intervensi POP YPL Konsorsium Ismoyo tersebar dalam 10 provinsi, 47 kota kabupaten di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nias, dan Kepulauan Riau. Semua dilakukan secara daring kecuali yang di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu kami lakukan secara luring. Ada 3 kegiatan pokok: persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Di persiapan ada 5 sub kegiatan, di implementasi ada 9 sub kegiatan, di monet ada 2, monitoring programasi dan evaluasi programasi sampai LPG. Kalau tadi ya saya klik merasa sendiri, saya temani intervensi kami tipe 6 sama. Nah, fokus POP Yayasan Paudi Luhur Konsorsium Ismoyo tahun 1 2021 adalah pengurus yayasan. Jadi kami menggarap para pengurus yayasan dari 15 yayasan anggota konsorsium, kepala sekolah sebanyak 144, pengasih kurikulum sebanyak 144 juga, guru inti dan guru dalam in-house training dan kuliah umum sampai tanggal 20 Desember kelak sebanyak 2033 guru, dan kami dibantu oleh fasilitator yang hari ini juga beberapa hadir di sini. Kemudian kami berhendak menciptakan ekosistem sekolah yang unggul, karena bagi kami literasi numerasi karakter adalah efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul berbasis kebudayaan, nilai-nilai, dan keutamaan. Jadi memang kami kesannya konvensional, tetapi kami bersyukur ada banyak yayasan di sini, ormas-ormas di sini yang menggunakan teknologi literasi digital dan sebagainya. Kami justru belajar, silakan anak-anak didik kami nanti belajar dari Telkom, dari Avex, dari Kerlip, dari mana-mana. Saya berharap sih masing-masing dari ormas sudah memiliki link YouTube di mana kami bisa belajar. Sehingga tadi yang dari Telkom, Bapak siapa, maaf Pak,
Pak Yanu mengatakan kalau ini di-branded betapa luar biasanya Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka di akhir kami berharap dari POP Konsorsium Ismoyo akan melahirkan, dari Konsorsium Ismoyo saja akan melahirkan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan sebanyak 144 sekolah. Dan di tahap kedua nanti di 2022 dengan proyek based learning, based teaching, dan based living berdasarkan core values, budaya sekolah, kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Dengan model program Luber ini kami siap menyongsong generasi Indonesia emas di 2045. Demikian, terima kasih. Apa terus fungsinya itu? Semua kegiatan kami dari 30 September sampai hari ini yang masih berlangsung semua terikot di sini supaya Bapak Asar, Heri Asar dan teman-teman bisa memonitor kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, maaf. Kita sudah mendengarkan bersama bagaimana model program Luber yang kita gunakan ini ya, menggemparkan ibu kota bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Di sini telah hadir Pak Margono dan Bu Nyansewu, Bu Puji, ya, Bu. Pak Darwis juga, Mas Hendy. Pak Darwis Girisonta. Oh, Pak Darwis dari Girisonta ya, ada 3 berarti ya? Ya. Ada bertiga, nanti bisa bercerita singkat saja apa yang bisa Bapak Ibu syukuri, karena kita akan membangun semangat ya, membangun semangat apa yang bisa Bapak Ibu syukuri ketika datang ke Jakarta dan bergabung bersama konsorsium Ismaya ini. Itu, monggo Bu Puji, lalu Pak Margono dan Pak Darwis. Nggih. Saya dulu ya, Mas Hendy. Nggih, monggo wong sing ingkang disorot rumiyin panjenengan Ibu. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu, dari yang saya peroleh kemarin, yang jelas saya bersyukur karena SMP Yuris masuk diajak oleh Ismoyo untuk masuk sebagai calon sekolah penggerak, sehingga kemarin dapat ikut diundang ke Jakarta. Dari acara tersebut mungkin yang dapat saya catat, saya kira tidak perlu saya sampaikan semua ya Mas Hendy, karena pembukaan itu kan disampaikan oleh Bapak Eko yang menyampaikan informasi sama seperti yang disampaikan oleh Bruder Martin dan Romo Martin itu juga pernah menyampaikan. Kemudian kemarin itu peserta yang diundang 296, yang hadir 230 peserta, yang lainnya masih dalam perjalanan, registrasi dan sebagainya. Pada saat acara dimulai itu diperkirakan 230 peserta. Kemudian yang bisa saya catat bahwa lini masa evaluasi POP itu tahun 2021 itu kita sebagai baseline-nya, ini kemarin yang SMP sudah melaksanakan ANBK, yaitu di bulan Oktober, kemudian nanti akan mengikuti midline-nya itu di bulan September 2022, kemudian endline-nya September 2023. Kemudian kemarin juga disampaikan peran Dinas Pendidikan juga, ini tidak usah saya bacakan, yang jelas Dinas Pendidikan itu juga menurut yang disampaikan itu juga harus berperan membantu kita juga sebagai calon sekolah penggerak meskipun di bawah POP. Kemudian pada hari kedua itu ada perkenalan tentang organisasi penggerak yang lain. Yang diundang itu ada 20 organisasi penggerak.
saya mencatatnya itu yang menyentuh saya gitu, Mas Hendy. Yang pertama itu ada Forum Indonesia Menulis, itu program yang diusung itu wisata literasi guru. Jadi ini mengusung tentang literasi, ada kegiatan-kegiatan guru menulis, kemudian program wisata literasi guru, kemudian yang kedua itu FGI, Forum Guru Indonesia, itu ingin meningkatkan kompetensi sekolah penggerak, guru penggerak melalui disiplin positif. Ini yang saya tulis itu kelihatannya yang bisa saya terapkan di sekolah begitu, Mas Hendy. Saya tersentuh dengan disiplin positif ini karena ini sesuai dengan sekolah ramah anak yang diminta oleh Dinas Pendidikan bahwa kita harus menerapkan disiplin positif. Kemudian yang ketiga itu Ikatan Guru Indonesia, Yayasan Ludere Nusantara. Ini yang materinya itu saya tidak tersentuh, itu tidak saya tulis gitu, Mas Hendy. Kemudian si tembang itu alumni SMK Pembangunan. Kemudian Kerlip itu ada yang menyentuh saya, itu ada 3 pendidikan bahwa sekolah itu harus ada kerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat. Kemudian Perma Pendis Indonesia itu mengusung tentang penelitian tindakan kelas. Kemudian Yayasan IC mengusung literasi religius. Kemudian Tanoto Foundation itu program pinter penggerak. Ini saya juga tersentuh ini dengan programnya sigap, pintar, dan teladan. Kita harus memberi keteladanan begitu. Kemudian ada Bisukma Bangun Bangsa. Ini program yang diangkat adalah program literasi membaca. Kemudian ada Yayasan Ekwik, Yayasan Hafek, kemudian Yayasan Indonesia Mengabdi dengan program RUT-nya, yaitu pencegahan bullying. Ini juga berkaitan dengan sekolah ramah anak dengan penerapan disiplin positif. Kemudian yang berikutnya itu Mas Adi, yaitu Yayasan Pangtiluhur, yaitu dengan lubernya tadi. Kemudian Yayasan Semesta, Yayasan Pendidikan Telkom, terakhir itu Yayasan Sahabat Muda Indonesia. Oh ya, masih ada Yayasan Wakaf, itu yang ini saya juga tertarik juga, yaitu adanya Gerakan Indonesia Terdidik melalui TIK, apalagi di zaman sekarang, yaitu pendidikan abad 21, di mana TIK ini sangat dibutuhkan. Kemarin itu disampaikan juga pembelajaran melalui game-game, sehingga membuat tertarik juga. Ada Yayasan Yatim Mandiri, ini dari Surabaya. Ini ada kemarin itu ada kata-kata siap, rela, mampu. Lah ini yang saya tulis itu yang tersentuh, yang mungkin nanti bisa saya terapkan di sekolah begitu, Mas Hendy. Saya kira itu dari saya yang manfaat bagi saya itu ada dari organisasi lain yang menyampaikan seperti itu, sehingga saya bisa mengambil sisi positifnya yang dapat saya terapkan di sekolah. Begitu, terima kasih. Mungkin Pak Darwis, Pak Margono bisa menambah, monggo. Oke, terima kasih Bu Puji. Monggo selanjutnya Pak Margono. Monggo Pak. Terima kasih Mas Hendy. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama diundang ke Jakarta. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran, di sini remang-remang, mendung di sini, hujan. Oke, jadi undangan tersebut, kalau tidak salah bunyinya koordinasi kemitraan sekolah dan ormas dalam POP. Lalu dari yang saya ikuti dari awal sampai akhir, kalau bisa saya simpulkan, ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah pemaparan dari pihak kementerian, mungkin Dirjen GTK.
Lalu yang kedua, pemaparan program dari masing-masing organisasi masyarakat yang lolos dalam POP. Lalu yang ketiga, mungkin yang ditunggu-tunggu itu adalah peng-SPJ-an evaluasi dampak kelas 7 kemarin, hari terakhir, hari Sabtu. Nah, dari pemaparan apa yang disampaikan oleh Kementerian Dirjen GTK secara umum sama seperti yang kami peroleh dalam diklat kepala sekolah di konsorsium Ismoyo ini. Jadi misalnya tentang latar belakang POP, tujuan POP, dan seterusnya. Lalu POP salah satunya adalah harus berdampak pada siswa, misalnya di bidang numerasi, literasi, dan pengembangan karakter. Lalu dari situ saya mencocokkan dengan program POP YPL ini kok sangat cocok gitu ya. Dari YPL, Yayasan Pangudi Luhur, dalam POP-nya itu memprogramkan literasi unggul dan berkarakter. Sampai mungkin dimulai dari awal, kita harus mengembangkan kurikulum yang dimulai dari nilai-nilai lokal dan core value. Jadi secara umum apa yang disampaikan sama persis yang disampaikan oleh YPL. Lalu mengenai evaluasi dampak POP, jadi dari pihak Kementerian GTK mungkin ingin mengevaluasi apakah program POP itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Salah satu evaluasinya adalah dengan mengadakan AN untuk kelas 7 sebagai sampel. Jadi anak-anak yang kelas 7 itu dari baseline-nya itu Oktober kemarin sudah mengikuti ANBK. Nanti kelas 8 ikut lagi, lalu kelas 9 ikut lagi, yang terakhir kelas 9. Ya, salah satu indikator POP itu berhasil, mungkin berarti harus ada peningkatan di bidang literasi, numerasi, dan karakter. Cuman kalau saya tidak salah dengar kemarin untuk hasil evaluasi AN kelas 7, itu sekolah tidak menerima hasil, tapi langsung diberikan ke organisasi penggeraknya. Nah, nanti maka kami nanti juga mungkin perlu masukan hasil kami seperti apa, lalu mungkin ditindaklanjuti oleh YPL dengan hasil seperti itu, lalu tindak lanjutnya bagaimana. Lalu yang berikutnya, bahwa program sekolah penggerak dan program organisasi penggerak itu tujuannya sama. Kalau PSP itu nanti yang mengintervensi adalah dinas. Kalau POP itu lewat organisasi masyarakat, atau kalau kita ya oleh YPL. Itu gambaran umum yang kami catat beberapa poin, memang tidak semua karena banyak yang sama dengan yang sudah disampaikan oleh YPL. Lalu yang kedua tadi sudah disampaikan Bu Puji dengan jelas, pemaparan dari masing-masing organisasi yang lolos dalam POP. Kami bersyukur karena kami datang ke Jakarta sudah tahu dengan jelas, bahkan sudah melalui kegiatan yang terprogram, terencana, karena pada forum tersebut ternyata masih ada beberapa sekolah yang belum tahu kok datang ke Jakarta itu organisasinya apa, lalu kok anak-anak kelas 7 ikut dijadikan sampel itu belum tahu organisasi penggeraknya itu dari mana. Ya, karena kemarin ada salah satu kepala sekolah yang bertanya tentang itu dan diamini oleh banyak kepala sekolah yang lain. Nah, maka kami merasa bersyukur, senang, kami sejak awal sudah dihubungi, diajak bergabung di sini, lalu programnya bagus, juga sesuai dengan program dari kementerian, yaitu meningkatkan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Mungkin itu dari saya sebagai tambahan, karena Bu Puji tadi sudah lengkap. Lalu yang SPJ tidak usah saya sampaikan. Terima kasih Mas Hendi.
Nggih, sembah nuwun Pak Margono. Lanjut ke Pak Darwis. Monggo Pak. Terima kasih Mas. Untuk yang lengkapnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Puji. Karena Bu Puji itu ketua kami, sekretarisnya Bu Ika, lalu saya bendahara. Tetapi tidak bawa uang. Jadi tadi dikatakan oleh Bu Puji dan juga Pak Margono bahwa di situ itu sama yang disampaikan oleh Bu Martin, yaitu tentang latar belakang adanya organisasi penggerak, kemudian tujuan dari organisasi penggerak, dan juga kaitannya dengan literasi, numerasi, dan karakter. Nah, lalu kami datang ke sana karena terdampak oleh adanya ANBK untuk kelas 7. Lalu untuk yang lolos di sana ada 19 organisasi masyarakat, dan saya baru tahu di sana ternyata tidak disebutkan berapanya, tapi banyak yang ingin lolos menjadi organisasi masyarakat untuk ikut meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu yang lolos adalah Yayasan Pangudluhur berkaitan dengan konsorsium Ismoyo ini. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur boleh bergabung. Untuk yang lainnya, organisasi yang lainnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Puji dan sudah dicatat lengkap. Ada 19 tadi. Lalu kami menjadi bagian Ismoyo ini. Semar yang dewa membo-membo dadi menungso. Ismoyo ini, nah karena di sini saya menjadi sangat bersyukur menjadi bagian dari POP Konsorsium Ismoyo. Lalu yang kedua juga bersyukur ditunjuk mengadakan ANBK untuk kelas 7. Dan lebih bersyukur lagi Mas Hendi dapat ganti biaya. Jadi biayanya diganti genset sing tidak lah, ini perlu usul nih Mas. Genset itu sewa 800.000 orang oleh ganti ya wis resiko ya wis. Yang penting kepala sekolahnya ora gelem tombok. Genset tidak diganti tapi semuanya diganti. Lalu yang ketiga bersyukur tambah teman dari berbagai macam provinsi ada di situ. Sebulannya akeh tenan dan ora ono sara. Nang ngono kuwi nyedulur takon agamamu apa? Ora tono resep takon agamamu ning ajar-ajar lalu baru akhirnya ketahuan oh ini gereja, ini masjid, ini pura karena ada yang dari Bali. Lalu yang keempat itu bersyukur bisa tidur di hotel. Kalau tidak karena diundang kok saya tidak mungkin noneng yos nyatane kok ya bejo turu hotel le mandi nang jero bak Bu Puji nganti Bu Hamad ora Ibu Puji bake saking apa saya diet berhasil jadi mungkin pakai yang sok tower itu melungin Bu Puji aja ngamuk lho Bu Puji. Itu dari saya, sekali lagi saya sangat bersyukur boleh bergabung dengan Konsorsium Ismoyo. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Darwis. Begitu Bapak Ibu semuanya, para kepala sekolah yang hadir di sini, bagaimana organisasi penggerak Yayasan Pangudluhur bersama Konsorsium Ismaya ini diundang ke Jakarta. Sebenarnya ada 159 organisasi masyarakat, Pak. Tapi yang diundang kemarin 20, mungkin yang hadir 19 ya, ini kemungkinan. Ya. Termasuk dari 159 ormas, dipilih 20 Yayasan Pangudluhur kita, Konsorsium Ismaya itu terpilih untuk mempresentasikan program unggulan kita. Jadi program unggulan kita sudah didengarkan. Kita menggarap model program Luber ini sudah didengarkan oleh Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya. Jadi kita sah legal formal untuk menyelenggarakan ini. Bapak Ibu, saya juga ada hal yang baik yang perlu kita tahu bersama. Bahwa tadi pagi saya mendapatkan WA dari Suster Cordia. Suster Cordia itu salah satu fasilitator dari SMP Asisi, Pematang Siantar. Ini kisahnya seperti ini. Mana ya? Oke. Selamat pagi Mas Hendi. Ini sekarang
Kabid dan Kasih Kurikulum dari Dinas Pendidikan datang ke sekolah kita terkait dengan POP kita. Sangat diapresiasi kegiatan kita, Mas. Dan diajak kita bekerja sama nantinya untuk mengimbaskan ke sekolah-sekolah sekitar. Kita terlalu percaya diri, Mas, tapi senang karena mereka juga senang datang ke sekolah kita dengan program ini. Nanti di FGD berikutnya, Pak Kabid mau ikut dengan kita, Mas Hendi, kalau tidak ada halangan. Bapak, Ibu, Buder, Suster, Pastor yang mendengarkan Zoom ini ya, link Zoom meeting ini, model program kita ini, ketika dulu, ya, mohon maaf sebelumnya, kita banyak mendapatkan masukan-masukan, kritikan-kritikan ketika membuat kurikulum atau mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan kita. Akan tetapi dengan program organisasi penggerak ini, kita justru mendapatkan kesempatan bahwa Kabid Pematang Siantar, ini Kabid loh, Kabid dan Kasih Kurikulumnya di Pematang Siantar itu keroyo-royo pengen sinau piye to program organisasi penggerak Yayasan Pangudi-Luhur Konsorsium Ismaya ini dan akan dipraktekkan di sekolah-sekolah sekitar. Jadi disiapkan saja. Kalau seumpamanya nanti Bapak, Ibu, Suster akan menjadi apa? Pembicara, fasilitator, atau menjadi apalah sekolah-sekolah unggulan dengan penciptaan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Ini hal yang luar biasa yang patut kita syukuri dengan menggali hal yang esensi dari nilai-nilai, keutamaan-keutamaan para pendiri, sejarah, kearifan-kearifan lokal, profil pelajar Pancasila, kita akan panen raya di dunia pendidikan. Dan nanti pada FGD 2 tahap 1 ini, nanti silakan Suster Lucia untuk memandu jalannya FGD ini. Kami mengusulkan agar kita tertib waktu, supaya semua dapat dan kita bisa memberi apresiasi kepada Bapak Ibu semua nanti. Satu sekolah itu berlangsung 5-10 menit. 5-10 menit, ceritakan naskah akademik, ya, tidak perlu dibaca semua, bisa skimming saja, atau membaca cepat dengan model yang lain juga tidak apa-apa. Lalu 5-10 menit itu ya, dari 1 sampai ini ada berapa sekolah? 6 ya? 6 sekolah. Berapa, Suster? Enggak dengar, Suster. Kita ada 8 sekolah, Mas. Oh, 8 sekolah, betul. Ya. Supaya nanti nggak kemalaman. Biasanya itu kemarin kami itu FGD sampai jam 8 malam ya kemarin. Kemarinnya jam 7 malam ya. Jadi kita tertib waktu, nggih, Suster. Kita tertib waktu. Nanti silakan kalau injury time di menit ke-9, ya Suster bisa memperingatkan Bapak Ibu. Bukan memperingatkan sih, tapi memberi tanda. Ya, untuk menyelesaikan paparan. Begitu saja, Suster, Bapak Ibu, waktu dan tempat kita akan berdiskusi bersama. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih Mas Hendy dan ketiga kepala sekolah yang menjadi utusan yang sudah berbagi pengalaman bersama kita. Mungkin kita tepuk tangan dulu untuk Ismoyo ya. Sungguh luar biasa. Saya pun semakin hari semakin bersemangat mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pada FGD 2 ini nanti kita akan diberikan oleh-oleh oleh Mas Heri untuk bagaimana pengembangan kurikulum. Namun sebelumnya kita akan mencoba memaparkan naskah akademik kita, yakni core value, karena core value ini nanti menjadi fondasi dan landasan dalam pengembangan kurikulum kita.
Sesuai dengan saran dari narasumber, kita akan membutuhkan waktu satu sekolah itu sekitar 5 sampai 10 menit, sehingga nanti materi oleh-oleh dari Pak Heri itu yang luar biasa itu dapat kita petik dan kita bisa tanya jawab juga, karena itu materinya sangat bagus juga. Namun tidak lepas dari landasan yang akan kita paparkan pada hal yang akan kita sharingkan pada sore hari ini. Untuk itu nanti sistem sharing kita sekaligus seluruhnya, iya kan Mas Heris, langsung 8 sekolah ya? Ya, langsung saja 8 sekolah. Ya, oke, ya. Akan men-sharingkan, mencoba memaparkan naskah akademik. Sekali lagi kita sampaikan 5 sampai 10 menit. Lebih intinya pada nilai-nilai inti, keutamaan dan implementasi, mungkin itu lebih ditekankan ke situ. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan masuk pada paparan dari SMP Tresiana 1. Dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya, apakah Bu Maria sudah bisa bergabung? Karena tadi listriknya mati. Oh iya. Bu Maria? Sudah kelihatan, Pak? Di sini Sudah. listriknya masih mati, Pak Mar. Jadi nanti kalau seandainya baterainya kami habis, kami cari perangkat yang lain lagi ya. Oh ya. Maka ini kami pertama biar nanti kalau ada baterai laptopnya habis bisa ya Mas Hendy. Jadi langsung saja untuk menyingkat waktu Bu Maria bisa menyampaikan. Karena waktunya terbatas nanti. Atau kita beralih ke sekolah yang lain dulu sambil menunggu lampunya hidup, bisa? Kalau 10 menit bisa. Kalau kami belakangan malah ada kendala, Suster, nanti baterainya habis. Sekarang saja. Oh iya. Sekarang Oke. 10 menit bisa Ya, silakan. Diberi waktu. Ya. Jadi kemungkinan nyalanya lama, Suster, karena trafonya meletus tadi. Oh ya, oke, baik. Oh, iya. Baik, dipersilakan Ibu Maria. Langsung Bu Maria. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah. Oke, sebelumnya kami infokan terlebih dahulu jika naskah kami memang belum kami tata, tetapi kami sudah mendapatkan banyak sekali nilai-nilai budaya dan yang bisa kami masukkan ke dalam pervalue sekolah. Jadi saya urutkan dari yang pertama ya. Untuk latar belakang tidak perlu saya jelaskan, nanti bisa dibaca. Lalu kami memiliki latar belakang sejarah, sudah kami baca literaturnya, datangnya etnis Tionghoa di Nusantara. Dibesarkan sedikit Bu Maria, bisa? Ya. Latar belakang sejarah historis sekolah kami tulis dari awal etnis Tionghoa masuk di Nusantara. Lalu kilas sejarah nilai keutamaan sekolah Teresiana dimulai dari pengembalaan beberapa imam yang pernah berkarya di sekolah kami. Yang pertama adalah Romo Simon Beckman SJ dari Belanda. Beliau itu kemarin sudah saya jelaskan ya, Suster ya, masuk ke Semarang, tertarik dengan etnis Tionghoa dan akhirnya berusaha untuk memajukan masyarakat Tionghoa yang termarginalisasikan. Lalu ini sejarahnya, lalu dilanjutkan oleh Romo Changpengtu tahun 1952 sampai dengan 1996. Di sini sekolah Tionghoa dikembangkan oleh beliau
dengan berbagai macam nilai-nilainya. Terkhusus untuk memperkuat perjuangan keberpihakan pada masyarakat Tionghoa yang semakin tidak mendapatkan tempat kala itu. Lalu sesudah Romocang, lalu pengembalaan sekolah Teresiana dipegang oleh Romo Heribertus Noto Susilo mulai tahun 1996 sampai dengan 2000. Awalnya sebelum beliau datang, Yayasan Teresiana, Sekolah Teresiana dipegang oleh Romo Antonius Gustawan SY, yang mana beliau memberikan misi, membuat misi, mengolah misi dan visi seperti ini, melayani dan membantu orang muda yang berasal dari keluarga miskin, tinggal di tempat terpencil, tidak terjangkau oleh spiritual sosial baru. Maka beliau dari misi tersebut didapat dari penggalian visi, jati diri, dan citra diri. Yang ini nanti bisa, bahwa Sekolah Teresiana merupakan lembaga pendidikan swasta Katolik Keuskupan Agung Semarang yang berlindung pada Santa Teresia, yang memiliki spiritual jalan kecil kepada Sang Cinta, percaya kepada cinta kasih Allah, hidup bagi sesama, menuju dunia baru, sederhana, dan siap sedia setia. Sedangkan citra diri diuraikan sebagai suasana kekeluargaan dan religius, semangat kerjasama, mengajarkan cinta kasih, setia kepada jalan-jalan kecil. Salah. Penuh kesederhanaan, pengharapan, penuh kepercayaan yang kuat, membantu yang lemah, mencari pemecahan, menerima diri, menurut apa yang ada, sentuhan pribadi, jalan kecil menuju perkembangan kemampuan manusia, dan satu langkah mencapai kedewasaan komunikatif dan dedikasi. Lalu kemudian untuk beberapa lama Romo Noto digantikan oleh Romo Noto. Sesudah Romo Noto lalu ada Romo Agustinus Sri Hartono. Beliau berkarya di Sekolah Teresiana dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013. Banyak hal yang beliau cetuskan. Salah satunya adalah semboyan 3N, yaitu Nresnani, Ngopeni, Gemateni. Ini kala itu Romo Tri sangat concern kepada anak-anak yang pada saat beliau berkarya di Teresiana, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang memiliki background broken home. Terus mereka itu anak-anak yang perekonomiannya menengah ke bawah, sehingga beliau membuat semboyan 3M ini. Lalu sesudah itu beliau juga mencanang gagasan 3R, resik, rapi, dan ramah. Gagasan ini dimunculkan karena keprihatinan beliau karena warga sekolah itu belum peduli terhadap lingkungan, keadaan lingkungan sekitar mereka. Sudah 3R. Lalu kembali ke 3N tadi, Romo Tri mewujudkan semangat 3N dalam kegiatan pura personalis, pendampingan kepada para peserta didik yang dilakukan secara pribadi oleh para guru. Jadi kala itu guru-guru dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendampingi para siswa. Sesudah Romo Tri, ada Romo Kris yang akhirnya mencetuskan visi misi core value sekolah-sekolah Teresiana melalui 10 keutamaan Santa Teresia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu jadilah core value sekolah Teresiana seperti ini: sukacita, disiplin, jujur, dan peduli dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ini nilai-nilai keutamaannya. Lalu akhirnya dari nilai core value yang sudah Romo Kris buat,
Romopres membuat sebuah tim untuk membuat yang namanya KPI atau Key Performance Indicator yang sampai sekarang masih kami gunakan dan dilakukan dan penilaian ini dilakukan setiap semester. Yang dinilai adalah guru, karyawan, dan para peserta didik. Ini instrumen core value guru dan karyawan SMP Teresiana. Kategori sukacita, jujur, disiplin, peduli dengan indikator seperti ini. Penilaian menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang penjabarannya adalah ini. 1, tidak menunjukkan sikap, 2, belum konsisten, 3, konsisten dalam, 4, mengajak orang lain untuk, dan 5, menginspirasi orang lain untuk. Sesuai dengan yang ada di dalamnya. Lalu ini untuk guru, ini untuk administrasi dan sebagainya. Lalu kita sampai ke nilai budaya dan kearifan lokal. Ini sejarahnya. Dari situ kami bisa menarik beberapa nilai. Beberapa nilai yaitu 1, penghormatan terhadap orang tua dan leluhur berdasarkan kebudayaan Tionghoa ya. Lalu tidak boleh bersedih, itu untuk nilai sukacita, harus selalu bahagia. Lalu filsafat hidup, gemi sepiti lan hati-hati, Iben Wanui, terus lalu ada etos kerja tinggi dan semangat peduli dan berbagi. Lalu juga dikaitkan dengan nilai budaya dan karakter profil Pancasila, bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Seperti ini. Lalu sebagai penutup, pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal dan core value yang ingin kami kembangkan di sekolah kami adalah seperti ini. Budaya lokal berdasarkan temuan dan studi pustaka kami, warga sekolah kami umumnya adalah keturunan Tionghoa dan etnis Jawa. Lalu ada praktek budaya Tionghoa di sekolah yang berkontribusi mengembalikan semangat tradisi yang semakin lama memudar. Sudah ada dan akan kami kembangkan lagi, menanamkan budaya lokal Tionghoa pada khususnya melalui muatan dalam ekstrakurikuler, misalnya keterampilan dengan memasak makanan tradisional Tionghoa, bakcang, atau wedang ronde, dengan mengenalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu untuk core value, nilai inti sekolah menitik beratkan pada penanaman budi pekerti luhur. Dengan demikian, model pengembangan pendidikan berbasis core value ini mendorong pada output siswa yang mampu menghayati nilai sukacita, jujur, disiplin, dan peduli. Selain itu, akan ada kesinambungan dengan profil pemuda Pancasila. Terima kasih, Suster, Mas Hendi, dan Bapak Ibu Guru yang lain. 9 menit 36 detik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Maria atas pemaparannya. Itu Mas Hendi sudah senyum-senyum karena budaya Tionghoa sudah mulai muncul dalam naskah akademik. Baik, baik, terima kasih. Kita masuk pada SMP Senopati Tritomoyo. Selamat siang, Bapak Ibu, Suster, Mas Andi. Ya, kami dari SMP Kanisius Tritomoyo akan memaparkan. Kami akan memaparkan apa yang telah kami dapatkan. Maka kami mohon pada Bapak Krisnu Budoyo yang akan memaparkannya. Monggo Pak Krisnu. Oke, terima kasih. Izin share. Ya. Monggo Pak Pelatih. Oke, terima kasih. Mas Hendi, terima kasih. Suster dan Bapak Ibu semua. Langsung saja karena waktunya singkat begitu. Naskah akademik yang sudah kami diskusikan bersama itu seperti ini kurang lebihnya. Tetapi nanti masih akan berubah dalam perkembangan berikutnya begitu. Langsung saja yang di share screen ini mungkin
kurang pas juga nanti bisa silakan diberi masukan semuanya. Ya. Dimulai dari pendahuluan ada latar belakangnya, intinya ada latar belakang dimulai dari pembukaan UUD 45 dipakai sebagai dasar dari segala sumber hukum, gitu ya. Kemudian, oh tidak kelihatan bisa begini, terlihat semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, intinya SMPK Yesus Tirtomoyo merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang menyusun kurikulum berorientasi pengembangan potensi peserta didik berdasarkan serangkaian tujuan, pembelajaran, dan asesmen. Kemudian SMPK Yesus Panembahan Senopati Tirtomoyo juga nanti menyusun KTSB dengan panduan nilai-nilai dasar Kanisius, nilai-nilai dasar Santo Petrus Kanisius sebagai pelindung Yayasan Kanisius, dan nilai-nilai Santo Ignatius dari Loyola sebagai pelindung Kongregasi Yesuit sebagai pengelola Yayasan Kanisius. Latar belakangnya itu, lalu selain itu, SMPK Yesus Tirtomoyo juga menyusun kurikulum, ciri khasnya adalah ini. Yang tadi seperti itu, kemudian diringkas juga biar lebih jelas. Masih ditambahi yaitu nilai-nilai budaya sekolah yang ada di sekitar sekolah. Jadi selain dari Yayasan Kanisius, Santo Petrus Kanisius, Santo Ignatius dari Loyola, dan masih satu lagi yaitu nilai-nilai budaya sekolah yang ada di sekolah. Yang nanti mungkin akan saya jelaskan ke ini, karena ini saya yakin di Yayasan Kanisius semua sudah memakai tiga nilai core value ini. Gitu ya. Kemudian sejarah berdirinya, kemarin sudah saya jelaskan, saya kira tidak perlu saya ulang, karena letaknya di pinggiran dan pasti mempunyai ciri khas tertentu sebagai masyarakat pinggiran. Begitu. Landasan pengembangannya. Yang pertama landasan spiritual, karena sekolah Kanisius itu identik dengan sekolah agama, begitu, dan juga memang benar, maka spiritual menjadi pedoman utama sebagai landasan utama dalam bergerak, dalam mendidik, dalam berproses, dan seterusnya. Begitu. Landasan filosofisnya itu saya tambahkan sedikit, mungkin tidak pas begitu. Kemarin berembuk dengan teman-teman, karena memang benar, karena di sini akan mengembangkan budaya Jawa begitu. Kemarin mencoba membuat filosof tentang saron yang diusulkan Mas Hendi itu, lalu ini iso dipakai sebagai core value begitu, lalu dicoba dicari begitu. Nah ini, lalu dicoba dicari, lalu diskusikan dengan teman-teman begini. Kajian nilai-nilai inti dari SMPK Yesus Panembahan Senopati Tirtomoyo juga akan berasal dari nilai budaya yang terkandung di dalam makna saron, dipakai sebagai kegiatan ekstrakurikuler campur sari. Saron berasal dari bahasa Jawa seru, memang betul Mas Hendi, seru yang artinya keras. Jadi instrumen ini terbuat dari bahan besi, saron itu terbuat dari bahan besi, berbentuk seperti lesung kecil, lalu saron itu mengajarkan manusia agar senantiasa lantang dalam menyuarakan kebenaran. Lantang menyuarakan kebenaran. Lalu di dalam saron itu ada bilah-bilahnya. Ada jiro lumo nempi, begitu. Tapi ada juga jiro lupat mo nempi, karena ada selendro dan pelok ya. Nah, lalu yes, pokoknya dipakai hampir sama, yang pat dan langsung mo itu hampir sama, begitu. Karena lu dan pat diartikan hampir sama. Lalu dicoba cari maknanya apa. Jiro lupat mo nempi, begitu. Ji itu siji ya, nada dasar satu. Nyawiji mering Gusti, bersatu dengan Tuhan. Ro adalah
ro, ojo mangro, ojo ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Lalu lu telu, lu melu, nderek, mengikuti, papat, gitu. Nyipati, ya sama seperti meniru tapi lebih dalam artinya. Ya. Karena di Selindro tidak ada pat. Gitu. Lalu mo itu romo, sang guru. Nem, nandur, nanem, menebarkan. Pitutur berarti artinya adalah nilai-nilai yang baik. Sehingga nilai intinya dalam bilah-bilah saron itu nyawiji mring Gusti ojo mangro melu nyipati romo sang guru nandur nanem pitutur kang becik. Artinya bersatu pada Tuhan, jangan ragu-ragu mengikuti bersama sang guru menyebarluaskan nilai-nilai kebaikan. Ya, ini nanti akan digali lebih dalam. Semoga akan menjadi core value yang akan dipakai terus untuk menciptakan kurikulum unggul di sekolah Kanisius pinggiran ini. Intinya itu, landasan sosiologis, saya kira hampir sama. Landasan iptek yang akan dikembangkan nanti dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang memang berkembang cukup cepat dan jujur saja, di sekolah kami memang ketinggalan dalam hal mengikuti perkembangan iptek ini. Buktinya pembelajarannya sekarang itu ya sangat tertinggal jauh dengan sekolah-sekolah di kota. Tapi ya tetap akan diusahakan untuk mengikuti perkembangan iptek untuk pembelajaran yang lebih baik. Demikian, lanjut saja nanti, dan landasan yuridis jelas, kemudian bab acuannya juga sudah. Acuan yang dipakai itu ya iman dan takwa, akhlak mulia, toleransi, dan kerukunan agama. Ini menjadi menjadi tolak ukur yang agak diutamakan karena memang ada ciri khusus di sekolah kami. Begitu. Lanjut. Di bawah saja, ini sama seperti yang di atas. Ya, yang bab 2 tentang visi, misi, dan tujuan. Visi Sekolah Kanisius sama, komunitas pendidikan yang transformatif, menumbuhkan kemerdekaan, berpikir, dan terwujudnya sekolah yang unggul, peduli, dan melayani. Sebenarnya ini nanti menjadi dasar utama. Misinya juga sama, tidak usah saya bacakan, biar lebih cepat waktunya. Lalu keutamaan, sudah. Keutamaan di sekolah. Nilai dasar Kanisius menjadi keutamaan utama, yaitu disiplin, unggul, peduli, jujur, kemerdekaan. Disiplin, unggul, peduli, jujur, merdeka. Kemudian kalau ini digabungkan dengan profil pelajar Pancasila, disiplin nanti diharapkan menjadi anak yang kreatif, yang bernalar, yang mandiri. Unggul itu berarti yang berakhlak mulia, berpikir kreatif, kemudian mandiri. Peduli berarti ya punya sifat gotong royong, berakhlak mulia, berpikir kreatif. Jujur berarti berakhlak mulia, bernalar kritis karena jujur ternyata lebih baik gitu. Lalu yang merdeka berarti ya kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan Indonesia. Ini kemudian berikutnya lagi, ini tidak usah karena hampir sama, nilai-nilai yang dipakai di Yayasan Kanisius sama, nanti malah terlalu lama. Terus yang sekolah saja. Nilai budaya sekolah, yang kuncarannya juga hampir sama, yang bawah. Nah, budaya yang akan dihidupi di sekolah. Yang pertama, saling mengasihi dan gotong royong. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama, bahu-membahu, menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi, persahabatan, memberi bantuan, pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan, terutama dalam hal kegiatan sekolah. Sekolah sudah diajak, misalkan ada yang sakit, itu dijenguk, dan juga iuran per siswa tidak dibatasi jumlahnya berapa, tetapi semua harus ikut ambil bagian lalu dipakai untuk membantu.
begitu. Disiplin jelas, bekerja sama itu dalam kegiatan kelompok, biasanya dalam PPR ini, kemudian kemandirian yang sering dipakai itu biasanya latihan kepemimpinan, OSIS, dan sebagainya. Penanaman nilai religi jelas, lalu nilai keutamaan sekolah. Ada dua hal yang penting yang sangat menjadi dasar begitu. Yang pertama, semangat peduli, semangat kepedulian, dan yang kedua adalah toleransi antar sesama umat. Semangat peduli dan toleransi sesama umat. Semangat peduli karena melihat bahwa di sini di Tirtomoyo ini itu memang ada perbedaan antara anak A, anak B, anak C itu ada perbedaan. Pertama, ras, kedua, ras artinya agama gitu ya. Yang kedua adalah tingkat ekonomi gitu ya. Karena daya satu memang yang tengkotinya tinggi, tapi sebagian besar sangat ya membutuhkan perhatian begitulah. Lalu yang sangat membutuhkan perhatian ini yang perlu ditolong dan perlu diperhatikan karena mereka biasanya penakut, biasanya ya susah untuk atau sulit untuk diajak maju karena saking takutnya begitu. Bahkan orang tuanya saja selalu mengantar ke sekolah bagi anak-anak yang seperti ini. Dan itu sekitar 20% dari sejumlah siswa. Maka ini dipakai sebagai dasar untuk nilai-nilai core value yang akan diutamakan nanti dalam penyusunan kurikulum. Lalu yang kedua, ini toleransi antar umat, terutama di dalam lingkungan sekolah. Kanisius sekolah Katolik, tetapi di dalamnya 90% itu siswanya beragama non-Kristiani dan beragama Islam begitu. Maka kegiatan ini akan menjadi dasar supaya Kanisius tetap jalan, menebarkan dan juga menyebarluaskan nilai-nilai iman Kristiani, tetapi tidak menyebarkan agama Katolik begitu. Itu yang diutamakan. Dan semoga ini bisa menjadi dasar dan bisa berlangsung terus. Maka kegiatan ini, toleransi antar sesama umat ini akan dipakai sebagai nilai yang paling utama sebenarnya, paling utama untuk menghidupi sekolah sampai Kanisius Tirtomoyo ini. Begitu. Lalu yang sudah dilaksanakan, salah satunya adalah misalkan ada kegiatan ini, halal bihalal yang diikuti oleh semua siswa, guru, dan karyawan tanpa membedakan agamanya masing-masing. Kemudian juga ada kegiatan Natalan. Kegiatan Natalan juga diikuti semua siswa. Jadi tidak hanya yang Kristiani, ternyata yang Islam pun ikut ambil bagian. Mereka juga ada 1-2 yang ikut mau menyanyikan lagu Natal, tidak apa-apa. Sungguh kami merasa bahagia, padahal kenyataannya menyanyikan lagu Natal itu ada yang sudah dianggap najis atau dosa atau apa begitu. Tapi untung sekali dengan penanaman kita yang tidak langsung menusuk begitu, tapi dengan iman, mungkin dengan memberikan pelajaran pendampingan iman, ternyata anak-anak itu bisa merasa bisa bersatu dengan tidak merasa terbebani tentang dogma-dogma imannya mereka masing-masing. Ini yang dilakukan. Kemudian juga pernah sekali mengadakan lomba dai, dan itu sebenarnya sekolah lainnya yang non Kristiani pun malah belum di Tirtomoyo ini pernah mengadakan lomba dai, dimasukkan di YouTube juga. Tapi mungkin itu terlalu dalam ya. Pernah sekali, lalu dipikir-pikir ternyata itu ya kurang pas. Sekolah Katolik kok lomba dai kan termasuk itu ya semacam menyebarluaskan agama gitu. Maka itu di-cut. Cukup sekali saja. Lalu yang sampai sekarang berjalan dan selalu akan dipakai terus yaitu halal bihalal dan Natalan gitu ya. Kalau secara yang khusus, yang refleksi Kristiani tetap dilaksanakan. Ini. Nah ini di dalam ajaran agama Islam pun juga dimasukkan ke sini karena ada satu teman guru yang beragama Islam, maka pendampingannya juga
ya sampai ke kegiatan seperti ini, kegiatan agama yang lebih dalam. Ini yang Kristiani, ini yang Islam. Toleransi beragama yang sungguh sangat dekat. Dan itu menjadi core value SMP Kanisius Tirtomoyo. Intinya itu dari kami, nanti lainnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Bisa, kalau Bu Monik mau menambahkan silakan. Ya, saya kira itu sudah cukup, sudah mewakili apa yang kita lakukan selama ini, dan juga sebetulnya masih banyak nilai-nilai yang lain, tapi yang tujuan atau yang akan kita kembangkan besoknya yang diutamakan sementara itu dulu. Terima kasih, Pak. Pak Nyon Sewu, nanti untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mempunyai file yang akan dipresentasikan atau sudah dipresentasikan, silahkan dikirimkan ke kolom chat agar kami juga dapat belajar. Nggih, makaten Mbah Nun. Nggih, matur nuwun. Baik. Waktu saya kembalikan, Sister. Ya, baik. Terima kasih Pak atas sharing naskahnya. Kita masuk pada SMP Sleman. Oke, dipersilakan. Apakah ada SMP Sleman? Baik, Suster yang saya hormati, Bapak Ibu pendamping ataupun peserta FGD 2, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan perkembangan naskah akademik kami yang tentunya mengalami dinamika perubahan dari waktu ke waktu setelah kami melakukan literasi dari berbagai sumber. Bagaimana Bu Deta? Langsung saja, ini Bu Deta sudah ada, langsung saja kami paparkan atau bagaimana, Derek Bu Deta? Monggo Bu Ya, Katrin langsung saja. Oh ya, ya. Baik, kami mengawali naskah akademik kami dengan bagian pendahuluan berupa latar belakang, kemudian maaf ini agak ya, dari latar belakang tentang pendidikan, kemudian tujuan dari pendidikan itu, kemudian tentang fase remaja, literasi, kemudian kurikulum, kemudian desentralisasi pengelolaan pendidikan, kemudian SMP Kanisius Sleman menyusun kurikulum 2013 juga menggunakan core value sebagai acuan yang merupakan ciri khas sekolah dari Kanisius, yaitu nilai dasar Kanisius, Santo Petrus Kanisius sebagai pelindung, nilai Santo Ignatius dari Loyola, dan juga nilai budaya yang berasal dari sekolah dan di sekitar sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah Yayasan Kanisius yang sudah kami paparkan tempo lalu. Sejarah SMP Kanisius Sleman juga sudah kami paparkan tempo lalu. Kemudian ini cukup banyak untuk yang sejarahnya, profil dari SMP kami, yang mana sekolah kami terletak di jalan antar provinsi sehingga akses lalu lintasnya cukup memadai, namun juga di sekelilingnya terdapat sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang lain. Kemudian ini adalah tujuan dari kurikulum penggerak kami, sudah kami paparkan tempo lalu. Nah, nilai dasar Yayasan Kanisius ini juga sama dengan Yayasan Kanisius yang lainnya untuk nilai keutamaan di sekolah. Acuannya yaitu kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan juga kemerdekaan. Nah, ini sama
Kemudian nilai spirit dari Petrus Canisius dan Santo Ignatius dari Loyola. Di sini juga kami berliterasi, kemudian menggali lebih dalam nilai-nilai dari Santo Pelindung kami dan juga dari Santo Ignatius Loyola. Kemudian ini juga sudah kami paparkan tempo lalu untuk nilai dari Santo Pelindung dan Ignatius Loyola. Nah, kemudian nilai tradisi Jawa ini tambahan baru dari naskah akademik kami, yaitu tentang spiritualitas yang hidup dalam tradisi Jawa. Ya, ini kami mengangkat tentang kebatinan. Di sini kami ada perkembangan yang mana kebatinan di sini maksudnya adalah dipakai untuk menilai kualitas manusia. Seseorang dapat membedakan yang benar dari yang salah melalui batinnya. Batin lebih bernilai daripada lahir. Batin juga diartikan sebagai rasa dalam terletak di bagian dalam, tersembunyi dan misteri. Jadi batin ini sebagai realitas dari dalam diri manusia, pengalaman manusia. Nah, ciri khas kebatinan ini adalah menghidupkan kembali nilai tradisi, membangun relasi erat antar warga berdasarkan solidaritas bersama dan kesamaan pandangan hidup, relasi kesatuan dengan Tuhan manunggaling kawula Gusti, serta menyerukan kembali kepada moralitas asli dengan semboyan budi luhur dan sepi ing pamrih. Kemudian dari sejarah yang sudah kami dapatkan dari penggalian sejarah itu bahwa sekolah kami SMP Canisius Sleman dulunya adalah SMP Werkudara dari tokoh pewayangan, maka kami menggali nilai-nilai dari tokoh wayang Werkudara dari berbagai referensi. Kemudian nilainya ada kejujuran, nilai jujur, demokratis, cinta damai, peduli sosial, tanggung jawab. Nah, kemudian kami juga menggali nilai budaya dari Koncoro Ningrat, unsur-unsur kebudayaan yang meliputi bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, kesenian. Nah, budaya yang dihidupi oleh sekolah kami adalah yang pertama saling mengasihi, menolong, dan membantu. Nah, budaya ini terlihat dari kegiatan Jumat Kasih dan bakti sosial yang diadakan, dan juga budaya untuk kesantunan berbahasa sebagai pengamalan sikap mengasihi. Kemudian yang kedua, berdisiplin dalam bekerja dan belajar. Di sini kami mengadakan apel pagi untuk kedisiplinan dan juga fokus pada kedisiplinan dalam berbusana. Kemudian yang ketiga, bekerja sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan saat pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran. Kemudian kemandirian dalam bekerja dan belajar, khususnya kami mengangkat nilai kejujuran dalam pengerjaan tugas maupun ulangan. Dan juga penanaman nilai religius, yaitu mengadakan doa bersama, perayaan agama, rekoleksi, dan ziarah. Itu budaya-budaya yang sudah kami hidupi di SMP Canisius Sleman. Nah, nilai keutamaan sekolah di sini kami mengambil salah satunya adalah kepedulian. Kepedulian terhadap komunitas dalam warga sekolah maupun di luar sekolah. Nah, untuk mempermudah dalam ini sebentar. Sebentar ya. Nah, di sini yang saya tanyakan untuk penggalian keutamaan sekolah, nilai fokus keutamaan sekolah ini, apakah dari nilai-nilai yang ada itu dikolaborasikan, jadi semuanya nanti ditampilkan dalam naskah akademik, ataukah kita cukup fokus pada 1, 2, 3 nilai yang akan dikembangkan
dalam sekolah. Tapi sebenarnya muaranya juga sama, bahwa nilai-nilai tersebut juga ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Hanya saja ternyata nilai-nilai yang ada di SMP Kanisius Sleman setelah digali dari nilai dasar Kanisius, dari Santo Petrus Kanisius, Santo Ignatius, Kuncoro Ningrat, Tokoh Wayang Werkudara, juga ternyata cukup banyak, ya, ini ternyata cukup banyak nilai-nilai yang ada. Nah, di sini saya bertanya kepada pendamping atau narasumber, apakah dari kesekian nilai ini kami fokuskan pada 1, 2, 3 nilai utama atau bagaimana, nanti mohon pencerahannya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dari SMP Kanisius Sleman, nanti mungkin untuk pertanyaannya diajukan ke narasumber, apakah itu nanti dikolaborasi atau seperti apa, nanti akan dijawab pada segmen terakhir setelah selesai presentasi. Baik, terima kasih. Kita ke SMP Kalasan. Kepada SMP Kalasan kami berikan waktu. Terima kasih Suster waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu narasumber, Bu Rini, perwakilan dari Yayasan Kanisius Pusat. Syukur pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk memaparkan naskah kurikulum dari kami, dan ini hasil dari Bintek dari Yayasan Pusat oleh Bu Rini yang mendampingi kami untuk penyusunan ini. Pada siang hari ini saya tidak sendiri, biasanya saya sendiri, ini saya mengajak Bu Yosi dan Bu Janti, ini adalah teman kami dari SMP Kanisius Kalasan. Langsung saja saya mulai untuk pemaparan naskah kurikulum dari SMP Kanisius Kalasan. Kita mulai dari pendahuluan, ini kemarin juga sudah saya sampaikan, jadi saya terus saja. Lalu untuk sejarah Yayasan Kanisius tentunya tadi sudah dipaparkan juga, saya rasa sama dan kemarin juga sudah dipaparkan, tidak ada perubahan dari kami. Lalu kita terus saja, ini untuk sejarah SMP Kanisius Kalasan juga kemarin sudah kami paparkan, kondisinya seperti apa, bagaimana, juga untuk profil juga kemarin sudah saya paparkan. Kita terus saja, visi misi kemarin juga sudah kita sampaikan, lalu tujuan sekolah ini juga sudah, lalu terkait dengan mencapai visi misi dan supaya mencapai tujuan, maka dalam proses pembelajaran kita menggunakan PPR kemarin juga sudah kami sampaikan. Hanya saja di sini untuk kurikulum penggerak SMP Kanisius Kalasan memang melalui berbagai macam persiapan yang matang, rencana yang baik, maka memang di sini kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menuju pada jenjang yang lebih tinggi karena kita merupakan sekolah menengah. Lalu peserta didik dalam menghadapi perubahan di era teknologi saat ini, kesiapan peserta didik dalam membentuk karakter yang hebat dan mendapatkan prestasi dalam akademik dan non-akademik. Lalu peserta didik memiliki kematangan budaya lokal dalam menghadapi budaya global yang saat ini memang kita digempur oleh budaya-budaya global sehingga anak dengan matang budaya lokal bisa menjadi tameng atau perisai budaya-budaya global yang memang ini merusak untuk generasi kita. Untuk bab 2 ini terkait dengan SMP Kanisius Kalasan, di sini terkait dengan sadar pasar, kemarin juga sudah kami sampaikan. Lalu memang di sini kita akan mengadakan pendekatan lebih jauh lagi kepada SD-SD Kanisius yang berada di sekitar kita sebagai sumber murid kita. Lalu nilai-nilai keutamaan SMP Kanisius Kalasan. Nilai dasar Kanisius ini sama seperti yang lain, bahwa memang yang pertama adalah kedisiplinan. Di sini Yayasan Kanisius menyusun dan memberlakukan aturan, tata tertib, dan kebijakan yang bersifat mengikat. Ini pun kita juga menerapkan hal yang sama kepada putra-putri kita, supaya nanti mempunyai sikap yang disiplin. Maka sekolah di sini mempunyai buku sinopsis yang tersusun berdasarkan kebutuhan dan situasi yang ada.
Setiap tahun kita evaluasi, bisa kita tambah, kita kurangi sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang kedua, keunggulan. Di sini memang SMP Kanisius Kalasan terus memperjuangkan keunggulan yang dimiliki supaya bisa berkembang dan maju mengikuti perkembangan zaman. Kalau secara akademis kita memang terbatas untuk bisa maju, tetapi karena memang inputnya terbatas, akan tetapi kita olah supaya nanti anak-anak mempunyai prestasi-prestasi yang lain, sehingga mempunyai sikap yang santun, mempunyai pembiasaan-pembiasaan yang nanti akan kita terapkan, sehingga di sini guru-guru bisa memberikan pelayanan dan perhatian terhadap peserta didik dengan baik. Ini bagian dari keunggulan kita. Lalu kepedulian diwujudkan melalui yang sederhana, yaitu membantu sesama, kerelaan berbagi, memberikan perhatian, baik kepada peserta didik dan sesama pendidik. Kejujuran, ini menjadi pondasi terkait dengan mendidik peserta didik. Kejujuran juga dipegang teguh oleh para pendidik dan tenaga pendidik sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dan sebagai wujud kondisi sekolah yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak usah saya sampaikan, kita terus saja. Spirit Santo Petrus Canisius dan Ignatius ini sama seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita terus saja ke nilai sekolah. Untuk nilai sekolah, ini memang kita membiasakan si pasti terima. Ini pernah saya sampaikan saat FGD yang pertama kemarin, yaitu kita berusaha membiasakan kepada putra-putri kita untuk menyampaikan permisi, melakukan salam, selamat pagi, selamat siang, mengaturkan terima kasih. Untuk anak-anak saat ini, hal ini sungguh berat untuk dilakukan. Maka kita berusaha menanamkan kepada putra-putri kita supaya mempunyai pembiasaan terkait hal ini. Yang kedua, melawan budaya instan dengan menerapkan ngelmu iku kelakone kanthi laku. Bahwa memang sekarang ini kita dibanjiri dengan berbagai macam produk instan, apapun semuanya instan. Harapannya pendidikan tidak boleh instan. Maka memang ini kita pegang supaya anak dalam mendapatkan pengetahuan itu memang harus melalui proses. Orang Jawa juga bilang bahwa ilmu itu angele nek durung ketemu. Selanjutnya, kecakapan hidup. Sekolah berusaha memberikan pengetahuan yang bersifat keterampilan guna kehidupan anak di masa yang akan datang. Ini kita juga ada ekstra membatik, ada ekstra handicraft, memberikan bantuan berupa kambing untuk diternakkan, dan ada beberapa program yang lainnya. Lalu penanaman budaya religi, ini menjunjung tinggi, kita junjung tinggi terkait dengan budaya religi, karena ini adalah merupakan salah satu nilai jual SMP Kanisius Kalasan. Sebagai contoh, ini memberikan pelajaran agama, kita dibantu oleh frater dari seminari tinggi Kendungan, yang bertujuan untuk mengajak anak supaya tertarik menjadi biarawan. Lalu juga dibantu kami oleh kongregasi FCJ dengan berbagai kegiatan keagamaan yang kita disupport dengan sungguh luar biasa. Kita juga mempunyai katekis dan pendampingan anak secara utuh. Ini kemarin juga sudah kami sampaikan terkait dengan unsur budaya dari Gunung Toningrat. Kita terus saja terkait dengan proses pembelajaran, kita bersumber pada kebutuhan anak, kita memperhatikan proses perkembangan baik usia fisik maupun usia mental dari anak. Remaja memang sedang mencari jati dirinya, siapa saya, apa peran saya. Maka di sini untuk mendukung pengembangan bakat minat peserta didik di SMP Kanisius Kalasan, ada beberapa pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan pada ekstra. Bentuk ekstranya ini pada pengembangan iptek, ada kegiatan jurnalistik, ada kegiatan ESC, bidang olahraga ada futsal, basket, voli, tenis meja, badminton, bidang seni ini seni tari,
seni paduan suara, pembinaan akhlak sosial dan kemasyarakatan, ini ada kegiatan pramuka, kegiatan manek-manek. Sementara itu yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu, dan ini kami sampaikan secara cepat. Untuk Bu Sisil dan Bu Janti, jikalau akan menambah kami persilahkan. Iya, Pak Yusuf, saya rasa sudah cukup, tadi sudah disampaikan detail oleh Pak Yusuf. Begitu, Suster.